hari ini kita akan kolaborasi sama salah satu dokter spesialis anak. Which is kan gue udah melewati proses buatnya, sekarang lagi menantikan Hmm. hasilnya. Berarti gue lebih relate dengan topik ini daripada lu sebenarnya. Iya dong. Iya Iya dong. dong. Iya, gue tuh Oh, lebih lebih relate dengan topik ini. dan bintang tamu kita kali ini tuh spesial banget, Bud. Jadi, Betul, bintang tamu betul. kita kali ini adalah Dokter Bobi Setiadi Darmawan. Nah, Yes. beliau ini adalah seorang pediatrik yang seperti sudah kita singgung di episode sebelumnya. Pediatrik itu adalah dokter spesialis anak, ya. Tapi dia juga subspesialisnya di bagian nefrologi atau bagian ginjal. Nah, beliau Dan merupakan lulusan dari mungkin FKU. Ya, hmm? mungkin boleh jelasin, subspesialis itu artinya kan dokter Bobby ini udah spesialis anak, kemudian dia ngambil lagi penjurusan Hmm? spesifik tentang ginjal di bagian anak gitu kan. Jadi pernah kita tahu dulu Iya, bahwa setelah lu betul. ngambil spesialis anak, lu bisa lagi nih ngambil spesialis kayak dokter Bobby nih, dia spesifik banget untuk bagian ginjal untuk anak gitu kan. Jadi Itu buat dia. buat sebenarnya sih gua tadi mau konsultasi sebenarnya. Kalau gue punya masalah kegemukan itu bisa nggak ya ke dokter Bobby, kan kegemukan berhubungan sama ginjal. Mungkin ginjal gue kurang oke atau nggak ada hubungan sama ginjal ya. Mau nanya dokter Bobby tadi sekalian Bud, sebenarnya. kegemukan tuh sama lemak, Bud. Lemak. Bukan sama dokter Bobby ya. Oke, daripada pendengar kita pada ngeliatin muka lu doang, mari kita invite dulu Dokter Bobi sebelumnya, ya. Oke, oke. Oke. Nah, Nah, sebagai informasi, saat ini tuh Dokter Bobi juga saat ini sedang beliau itu praktiknya di Rumah Sakit RSUP Fatmawati, dan dia sebagai bagian dari KSM Anak. Dan oh ini dia. Halo dokter Selamat Bobby. malam dokter. Halo Halo, halo. dokter. Aduh, atur posisi dulu bentar. Halo. Boleh dok. Seneng banget perasaan nih malam. Ketawa-tawa aja tadi. Dok, hari ini happy banget dok, karena biasanya aku sama Adrian aja. Dan selama ini aku cukup lelah dan muak gitu, karena rasanya kan sama Adrian terus kan. Seneng banget nih dokter Bobi hadir, bisa ngasih informasi dan insight yang baru kan. Dokter Bobi kan pasti lebih Ya, kompeten daripada Adrian, jadi happy banget nih sama dokter Bobi. Malam dok. Jadi selamat ya dok. malam. Selamat malam. Selamat Jadi malam. selamat malam. Jadi dok, topik kita kali ini tuh adalah tentang masalah yang biasa ditemui pada anak, yaitu mengompol, dok. Nah, Iya. kenapa kita milih topik ini? Karena host saya yang satu lagi nih si Budi itu sebentar lagi mau menjadi bapak, dok. Ah, Ah, Nah, gak mungkin kan dia masih punya masalah ngompol, malu dia sama anaknya nanti. tunggu. Jadi ini ngomongin gue yang ngomong kasusnya ya, bukan anak gue ini ya, bukan ya? Loh, oh gitu. Ya ya. Jadi sebelum kita mulai, gimana nih Bu? Dok, banyak pertanyaan ya. Yang utama nih tentang mengompol nih. Itu kapan sih seorang anak itu disebut mengompolnya itu masih dalam tahapan normal gitu? Wajar. Nah, ada dalam tahapan wajar. ya. Jadi kita harus tahu ya apa itu mengompol dulu ya. Jadi kalau bahasa Mm-mm. medisnya mengompol itu kita sebut dengan enuresis ya. Enuresis atau bedwetting. Bedwetting artinya memang paling sering itu terjadinya saat tidur ya, saat tidur Hmm. ya mengompol. Kan kita Mm-mm. sebut dengan bedwetting. Nah, untuk batasannya ya, biasanya untuk anak perempuan itu 5 tahun itu sudah biasanya sudah tidak ngompol ya. Jadi untuk Hmm. anak perempuan pasti mengalami mengompol paling tidak 1 kali dalam seminggu ya, pada anak perempuan di atas 5 tahun ya. Untuk anak laki-laki paling tidak dia mengompol 1 kali dalam seminggu ya, pada usia di atas 6 tahun. Nah, itu sudah kita bilang tidak wajar. Itu sudah tidak wajar. Tapi kalau di bawah itu masih dalam fase pembelajaran pematangan. Ya, jadi biasanya masih tidak apa-apa. Kalau sudah batasan tadi terlewati, itu sudah biasanya sudah tidak wajar dan harus dikonsultasikan. Begitu. I Hmm. see. Dok, Gimana nih, aku Bu? penasaran sih dok sebenarnya.
kalau kalau dia mengompol dan dari mengompol ke berhenti mengompol, itu memang secara natural terjadi atau memang mereka butuh butuh latihan gitu. Maksudnya orang tuanya ngelatih pelan-pelan dibilangin sebelum tidur kan suka ke WC dulu gitu. Atau memang sekalipun gak diajarin itu akan natural mereka akan berhenti gitu dok sebenarnya. Pertanyaannya bagus ini ya. Jadi sebenarnya proses alami sudah terjadi ya pada setiap anak ya. Bahwa pada usia di bawah 2 tahun itu fungsi kognitif anak belum sempurna. Jadi biasanya di bawah 2 tahun itu hal wajar kalau masih belum bisa mengatur proses berkemih ya. Baik itu pagi, siang, sore, malam, itu masih wajar karena fungsi kognitif atau otak ya, perkembangan otak itu masih belum sempurna. Nah, semakin berkembang otak ya, itu setelah 2 tahun itu semakin bagus kognitifnya. Lalu dibantu dengan sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi untuk berkemih itu kita perlu koordinasi antara untuk berkemih dan menahan kemih ya. Jadi proses berkemih dan menahan kemih itu harus sinergi. Nggak bisa satu-satu saja. Nah, itu berkembang baik pada usia 3 sampai 4 tahun ya. Nah, jadi makin lama memang pada proses alami itu anak akan mengalami pembelajaran ya, dia dapat menahan mengatur kontrol berkemih pada siang hari, biasanya itu pada usia 3 tahun dan sampai 4 tahun itu mengatur kontrol untuk berkemih pada malam hari. Nah, makanya setelah 5 tahun itu biasanya sudah tidak ngompol lagi dan usia 6 tahun juga sudah lebih tidak ngompol gitu. Nah, tadi ditanya sama Budi ya, kamu bilangnya Mas Budi ya? Iya dong. Nah, jadi perlu nggak dilatih gitu ya istilahnya, artinya toilet training gitu. Toilet training boleh juga, boleh ya, boleh. Jadi terutama untuk yang pada usia 3 sampai 4 tahun yang seperti saya bilang bahwa 3-4 tahun itu harusnya sudah mulai terkoordinasi antara proses berkemih dan menahan kemih gitu. Nah, di situ kalau sudah usia 3 sampai 4 tahun tapi belum ada pengurangan, artinya kok masih ngompol terus ya gitu, masih kok setiap hari ya gitu. Nah, itu sudah mulai kita latih, kita latih. Nah, ada juga yang melatih sebelum 2 tahun ya. Jadi pada usia 2 tahun itu sudah mulai diajarkan. Biasanya masih belum berhasil, tapi boleh-boleh saja kalau untuk latih untuk proses toilet training. Ya. Biasanya kalau sudah mulai berhasil itu usia 2,5 tahun itu sudah mulai berhasil. Biasanya kalau di bawah 2,5 tahun masih belum berhasil. Kenapa? Karena kita perlu kerjasama ya dengan anak ya. Untuk anak 2 tahun biasanya belum begitu bisa mandiri ya. Untuk toilet training kita mesti lihat kemandirian anak. Apakah anak bisa? Kan kalau mau pipis atau apa itu ada tempat ya, pipot ya, yang seperti itu. Nah, itu dia harus bisa duduk sendiri tanpa dibantu seperti itu. Tapi kalau misalnya belum siap, jangan melatih dulu karena tidak akan berhasil. Itu ya. I see. Iya. Jadi ada yang tapi alami, ada yang belum. Ya. Ya. Berarti kalau saya dengar dari batas usianya itu memang berbeda ya, Dok ya? Jadi yang perempuan itu diharapkannya lebih cepat tidak mengompol malah dibandingkan dengan laki-laki. Iya. Dari literatur seperti itu disebutkan bahwa yang perempuan memang lebih cepat untuk tidak mengompol dibanding laki-laki. Oh, iya Dok. Terus Dok, Bud, lu gimana Bud? Udah nah, 30 lu tahun mau bilang gue udah 30 tahun ya? Hah? Enggak ya. Gue ini berhenti ngompol di umur kurang lebih 20 tahun. Oh, enggak. Oke. Dok, aku penasaran. Kalau misalnya berarti anak perempuan setelah 5 tahun atau lelaki setelah 6 tahun itu masih mengompol, apakah itu disebut kelainan? Dan ada macam-macam apa sih dok kelainan kalau ngompol tuh, atau jangan-jangan sebagai aku sih kalau orang tua mikirnya cuman ntar juga bisa lah, atau ternyata dari ngompol itu ada kelainan nih yang kita bisa deteksi sebenarnya. Itu sih dok pertanyaannya. Ya, jadi sebelum
ke 5 tahun sama 6 tahun. Nah, seperti saya bilang bahwa 3-4 tahun itu anak sudah bisa mengontrol. Ya. Di situ sudah kelihatan mestinya. Sudah frekuensinya berkurang, ya. Ngompolnya makin lama makin tidak ngompol, makin lama makin bisa mengatur, gitu. Sehingga begitu di 5 tahun, ya, masih ngompol itu sudah harus diwaspadai, ya. Harus diwaspadai. Ada nggak yang masih ngompol di usia 5 tahun untuk perempuan dan 6 tahun untuk anak laki-laki? Ada tetap, ya, sekitar 20%. Itu nggak ada kelainan. Masih ada. Tapi makin lama makin berangsur-angsur menghilang, gitu, ya. Makin lama itu yang bukan kelainan, ya. Itu hanya butuh proses maturasi yang lebih baik, gitu, ya. Nah, biasanya itu sekitar setiap tahunnya beresolusi membaik sekitar 15%. Jadi mungkin dalam seminggu atau 2 hari dia tidak ngompol lagi. Nah, kalau seandainya itu tercapai, artinya itu mengarah ke membaik. Ya. Jadi walaupun ini sudah lewat, tapi makin lama makin berkurang, itu tidak perlu khawatir. Itu nanti akan membaik sendiri, ya. Itu yang sekitar 20% akan membaik. Nah, ada juga yang sampai umur 7 tahun, ya. 7 tahun masih, Dok, katanya. Tapi makin lama makin berkurang, itu juga nggak apa. Itu sekitar 6-10%, ya. Jadi usia 7 tahun kok masih, ya masih. Tapi kalau dicari kelainan tidak ada, dan tandanya adalah makin lama makin berkurang, makin berkurang. Itu di situ kita perlu membantu dia di saat itu, karena kan sudah lewat batas waktunya, ya. Nah, itu dengan kita bantu, ya, orang tuanya kita ajakin bagaimana itu bisa beresolusi, nanti dia akan kembali normal. Nah, tadi seperti Mas Budi bilang, bisa nggak sampai umur 30 seperti ini? Ternyata ada, ya. 0,5-1% itu menetap sampai usia dewasa. Itu walaupun sudah kita ajarin, gitu, ya, tetap ada, tapi sangat jarang. Terus kalau semisalnya Dok, ya, case-nya seperti Budi nih, sampai menetap 30 tahun gitu. Itu ada nggak yang penderitanya bisa lakukan misalnya? Maksudnya kan gimana ya, kadang-kadang kan pasti utamanya kalau menurut saya, ya, pasti itu kan mengganggu rasa percaya diri dari si pasien itu sendiri gitu. Ya, betul. Ya, itu menjadi problem juga, ya, karena dia masih tapi tidak seperti kalau misalnya ini yang tidak ada kelainan, ya, misalnya yang hanya sekedar maturitasnya saja, itu sangat jarang dan timbulnya tidak setiap hari, gitu, ya. Tapi kan itu tetap menjadi problem, ya. Biasanya pas saat nanti bersama pasangan, gitu, ya, itu nanti baru dia cerita. Itu. Nah, dan itu juga perlu diketahui bahwa yang menetap sampai usia dewasa ini juga menjadi faktor turunan ke anaknya, gitu, ya. Nah, jadi kalau misalnya satu orang tua itu mengalami ngompol, ya, itu anaknya sekitar 50% akan mengalami hal yang sama, gitu, ya. Nah, kalau misalnya kedua-duanya seperti itu, anak akan mengalami mengompol 75%, jadi lebih tinggi resikonya. Iya. Dok, sebenarnya lo ada pertanyaan, Bud? Enggak, dokter clear banget, oke. Oke. Dokter Bobby, jadi Budi itu kalau dikasih informasi biasanya baru masuk sekitar 3-5 menit berikutnya, gitu. Jadi saya biasanya harus mengcover dulu karena dia proses dulu, Dok. Ini, Dok, ada tadi ada pertanyaan kapan yang disebut kelainan seperti itu, ya? Iya, betul, Dok, itu. Nah, jadi sebenarnya mengompol ini, ya, ini kita bagi menjadi dua. Yang satu adalah enuresis, ya, atau yang kita sebut dengan bedwetting, yang dia masalahnya pada saat dia tidur biasanya, dan kalau dicek kelainannya, organnya maupun sarafnya itu normal, itu namanya bedwetting saja. Itu yang kita sebut dengan enuresis. Yang kedua adalah inkontinensia. Nah, ini yang penyakit. Ya, dimana dia nggak cuman saat dia tidur saja dia ngompol, dia juga bermasalah saat aktivitas misalnya.
dia lagi belajar, lagi sekolah, ya, dia tidak bisa menahan kemih, dia akhirnya dia keluar dengan sendirinya, ya, atau geser. Nah, atau dia saat dia mau berkemih tapi tidak lampias, ya, dia saat dia berkemih di depan toilet tapi airnya tidak mengucur secara deras, cuma menetes-netes gitu ya, atau tidak keluar semua. Nah, ini yang kita sebut dengan inkontinensia, ya, dia di mana dia tidak sadar kalau dia kemih, atau dia harus memaksa air kemihnya supaya keluar. Itu yang kelainan, ya, itu yang kelainan. Nah, itu juga bisa terjadi, ya, bisa terjadi di usia 3-4 kok seperti itu, dan 5-6 tahun masih ada, dan itu sama seperti mengompol. Cuman bedanya adalah yang satu cuman yang mengompol biasa itu hanya saat dia tidur saja, tapi kalau yang inkontinensia itu pada siang hari juga bermasalah. Gitu. I see. Pada saat beraktivitas, jadi pada saat beraktivitas juga ini ya dok ya. Iya. Itu berarti yang inkontinensia itu bisa, maksudnya kalau yang misalnya mengompol sampai 30 tahun gitu ya, itu kan berarti yang tahu dia dan pasangannya. Tapi kalau ini kan di masyarakat umum juga tahu dok ya, maksudnya kalau dia nggak bisa ngontrol kan bahaya banget berarti. Ya. Di kehidupan sehari-hari kan keluar. Siap. Kalau masalah inkontinensia ini sudah bermasalah dari anak-anak, ya, pasti akan segera, orang tua pasti akan sangat aware ini kenapa kelainannya cukup mengganggu gitu ya. Jadi biasanya sebelum dewasa ini biasanya sudah tertangani sih biasanya. Justru kalau yang tipe yang dewasa yang seperti Mas Budi bilang itu yang cuma enuresis saja, gitu, yang cuma tiba malam doang. Nah, untuk inkontinensia ini macam-macam ya, macam-macam. Misalnya dia bisa terus-menerus atau intermittent, ya. Kalau yang saya cerita tentang intermittent dulu. Contohnya inkontinensia intermittent nih, misalnya. Kalau anak ya dia mau ke toilet, ya, tapi sudah keluar duluan, ya, itu namanya overactive bladder, ya. Nah, terus overactive bladder, jadi dia kebelet istilahnya, jadi belum sampai ke toilet sudah keluar duluan, gitu ya. Atau dysfunctional voiding, itu dia sudah di dalam toilet tapi tidak keluar, gitu ya, atau kencingnya tidak lampias. Gitu. Juga ada yang kalau anak-anak ketawa terbahak-bahak terus keluar, gitu ya, itu giggle incontinence namanya, ya. Atau dia kalau misalnya ngeden batuk itu keluar, ya, itu namanya stress incontinence. Nah, itu sebenarnya beberapa contoh dari yang inkontinensia urin. Nah, kalau yang tipe terus menerus, ya, dia pagi siang malam itu keluar terus, itu yang tipe continue, itu terus menerus, itu karena cacat bawaan biasanya. Jadi ada cacat bawaan yang mengganggu kandung kemihnya, tidak bisa menahan berkemih maupun berkemih, ya. Itu biasanya yang ada kelainan, cacat anatominya, baik itu di kandung kemihnya atau di persarapannya. Dok, aku penasaran ini dok sebenarnya. Kalau yang penasaran yang mau ngompol waktu tidur, ada nggak sih dok hubungan antara misalnya kita mimpi buruk gitu, terus tiba-tiba kita ngompol, itu memang relate, itu memang psikologis yang terjadi umum, atau memang sebetulnya nggak ada hubungannya nih antara mimpi sama ngompol sebetulnya, gitu. Misalnya dulu aku inget ya, aku pernah ngompol waktu itu udah gede sih, SD kelas 6 kali. jadi aku inget kisahnya, aku inget mimpinya. Jadi aku lagi mimpi, aku mimpinya bener-bener lagi ke WC gitu, lagi pipis di pohon kalau nggak salah. Terus tiba-tiba pas bangun itu pipis beneran. Maksudnya apa memang itu relate atau kebetulan aja dong? Ya. Itu waktu itu lu dihajar sama Rotan ya, sama nyokap lu ya, Bud? Jangan membawa kemana-mana ya. Ini hanya Dokter Bobby yang tahu nih. Gimana dok? Ya, ini pertanyaan bagus juga ya. Jadi saya juga mau menjelaskan mengenai yang bedwetting itu ya. Ini kita sebenarnya kita juga pernah kan mimpi, gitu ya, mimpi berkemih ya. Saya juga pernah mimpi tapi tidak berkemih saat di kasur gitu. Karena inilah proses namanya mekanisme aerosol ya. Mekanisme aerosol atau peka terhadap perangsang gitu ya. Nah,
ini terbentuk saat masih kecil ya, saat kita kecil sampai menuju dewasa ya. Nah, mekanisme ini apa? Mekanisme ini kalau kita merasa sensasi terasa kandung kemihnya penuh, rasa kandungnya penuh, itu akan mengantarkan pesan ke otak untuk menahan kencing, gitu ya, untuk menahan berkemih, walaupun itu dalam posisi tidur. Gitu. Nah, pada anak tahun itu mekanisme aerosolnya itu belum sempurna ya. Jadi begitu, walaupun sudah terisi penuh kandung kemihnya, dia belum baik ya. Kalau sudah penuh dia akan keluar seperti itu. Tapi pada 5 tahun ke atas, 6 tahun ke atas itu mekanisme aerosolnya sudah baik. Walaupun dia sudah penuh, dan mekanisme aerosol ini mengaktifkan saraf bahwa ini kandung kemih sudah penuh, tapi dia akan menghantarkan lagi kandung kemih untuk tetap menahan. Gitu, ya. Jadi bahwa mimpi itu memberitahukan bahwa itu kandung kemih sudah penuh, itu memang ada. Ya. Bahwa kandung kemih sudah penuh itu bisa sampai masuk ke bawah mimpi. Tapi kita karena kognitif kita sudah baik, dia akan menyuruh untuk sphincter, otot sphincter yang paling bawah itu untuk tetap menahan. Ya. Sehingga kalau kita tidak kuat, kita terbangun biasanya. Kita terbangun dan kita, nah gitu ya. Nah itu yang terjadi pada pasien enuresis, sudah penuh, otak sudah ngebilangin, tapi dia tidak terbangun dan dia akhirnya ngompol. Gitu, ya. Nah itu problemanya pasien-pasien enuresis, ya. Mekanisme aerosolnya tidak bekerja dengan baik. Gitu. Jadi ini sudah penuh nih kandung kemihnya, gitu. Harusnya kan ke otak ya, otak. Dia cuma ada dua, terbangun atau tetap tidur sampai pagi, gitu. Dan kandung kemihnya tidak. Itu sudah sempurna. Nah, yang menjadi masalah pada pasien enuresis adalah tidak terbangun atau dia tidak bisa menahan. Maka nanti ada pengobatan, ada yang namanya terapi alarm. Terapi alarm itu ada ya, salah satu pengobatannya dia dibangunkan saat dia mau berkemih itu. Nanti ada pengobatannya seperti itu pada salah satu penderita pengompol. Oh, gitu. I see. Wah, seru banget. Ini menarik banget. Tunggu ya. Gua pengen tanya lagi sama Dokter Bobby, karena penasaran nih, karena kan gue penderita langsung. Oke, tapi sebelum ini gue mau sampai dulu nih ke Sobat Healthy yang jadi penonton IG Live kita nih yang sekarang nih. Kalau misal punya pertanyaan seputar mengompol, pengalaman sendiri mungkin, atau pengalaman dari anak-anaknya gitu, ini boleh ditanya langsung, boleh diklik, nanti pada sesi tanya jawab akan kita tanyakan. Oke. Ayo lanjut. Dok, aku ini masih penasaran karena bakal jadi calon ayah kan deg-degan ya, maksudnya belum pengalaman, jadi aku takut gitu, takut salah persiapan. Aku tuh penasaran spesifik soal ngompol. Jadi dok, sebenarnya misalnya gini, kan anak itu supaya tidurnya nyaman kan pakai popok. Aku ini udah prepare popok nih, udah waktu flash sale kemarin beli popok banyak pokoknya gitu. Nah, untuk mengajarkan lagi diskon, lagi harbolas, stok popok sampai umur 2 tahun. Nah, yang mau ditanya dok, kalau misalnya 2,5 tahun gitu ya, kita mau mulai ngajarin anak kita untuk berhenti ngompol, apakah sebaiknya kita tetap pakein popok, atau kita latih dia untuk ke toilet dulu sebelum tidur, kemudian kita nggak pakai popok, supaya dia merasa tidak nyaman kan? Atau biarin aja dok, pakai popok aja deh sampai gede gitu? Atau gimana sih dok sebenarnya bagusnya? Ya. Jadi tanda-tanda kita mulai mengajari itu kita mesti lihat juga ya kemandirian anak-anak, karena beda-beda ya perkembangan anak satu dengan anak lain itu berbeda. Ya kita mesti lihat apakah dia ada nampaknya akan bisa bekerja sama dengan kita. Gitu. Cara tahunya bahwa anak berkeinginan ingin pergi ke toilet sendiri itu ada. Ya misalnya kita kalau misalnya orang tua ke kamar mandi dia ikut. Ya, dia ikut ke kamar mandi, ingin tahu gitu ya, dia pengen tahu ngapain itu di kamar mandi seperti itu. Ya tadi itu kognitifnya sudah sangat baik berarti ya. Itu biasanya sudah di atas 2 tahun sudah seperti itu.
walaupun belum sepenuhnya berhasil, tapi nggak apa-apa. Ya kita sudah mulai saja gitu ya. Nah, terus yang mengenai popok ya. Nah, kita juga bisa membuat jadwal sebenarnya ya. Kita membuat jadwal, walaupun ini gagal tapi nggak apa-apa. Mulai saja ya, 2,5 tahun silakan. Bahwa untuk membuat jadwal untuk dia berkemih atau buang air besar gitu ya. Nah, kalau seandainya berkemih itu bisa dalam satu hari itu 5-6 kali gitu ya. Nah, bisa kita atur misalnya jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 9 malam itu anak diminta untuk berkemih gitu ya, untuk berkemih. Kalau belum bisa ya tentunya apa boleh buat tetap menggunakan popok, tapi tidak dianjurkan memakai popok terus gitu ya. Misalnya sudah sampai 3 tahun mulai diajarkan gitu ya. Jam 6 diantar ke kamar mandi, dia bisa nggak membuka celananya sendiri gitu ya. Kita akan berharap mungkin pelan-pelan, tidak langsung berhasil sempurna seperti itu ya. Tapi dalam proses 2-4 tahun itu harus sudah banyak kemajuannya gitu ya. Jadi popok jangan terus dipakai gitu ya. Dia harus malah bisa pakai membuka celananya nanti ya, membuka dia duduk di pipotnya, dia duduk di klosetnya gitu ya. Nah, itu harus diajarkan dan itu pelan-pelan, nggak bisa langsung. Jadi dari usia 2-4 tahun itu udah mulai diajarin tuh dok ya pelan-pelan gitu untuk diajarin di schedule kapan dia mesti ke toilet gitu ya. Menarik. Oke. Nanti saya juga latihan sendiri dok, buat saya juga pengaruh. Dok, saya tertarik banget nih soal tentang overactive bladder. Ya. Nah, ini kita kan sering dengar nih dok, kalau misalnya bahasa mungkin orang awam bilang itu beser. Beser. Gimana sih? Lu kok beser sih? Kueser terus gitu. Apakah itu istilah sama dengan overactive bladder atau itu kondisi yang lain lagi dok? Ya. Jadi kalau ini kita sebut dengan overactive bladder, kita mesti lihat ya bahwa overactive bladder yang kita sebut dengan inkontinensia ini sudah terbukti ada kelainannya ya, kelainannya di persyaratan. Kalau cuman sesekali saja seperti itu artinya kita lebih banyak minum gitu ya, lebih banyak hari ini kita banyak minum dan kita jadi beser, yaitu lumrah. Tapi yang disebut dengan overactive bladder yang penyakit itu terjadi sudah dari awal biasanya dan itu berlangsung terus-menerus gitu. Dia selalu seperti itu. Jadi kalau memang merasa kok saya gampang sekali ke belakang ya, itu karena tidak lampias. Jadi begitu ada sedikit saja dia keluar. Ya itu mungkin sudah suatu ada tanda kelainan di vesikanya ya. Dan itu terus berlangsung, bukannya cuma sekedar sehari 2 hari seperti itu. Oh, iya. Oke. Yan, tunggu bentar. Bentar. Kayaknya kok ketika nanya dokter lu sangat mengilhami. Oh ya, itu gua. Kayaknya muka lu gitu banget tadi. Kayaknya merasa ya gini, ketika lu nanya, lu tuh pengen nanya dokter buat diri sendiri kan, tapi kan nggak enak. Jadi kepikiran gitu. Mukanya soalnya kebaca banget. Gua kan bisa lihat dengan jelas kan. Enggak. Lu salah, Bud. Bukan itu. Gue cuma lihat, oh begini tuh wibawanya dokter. Biar gue bisa jadi kelihatan kayak dokter beneran gitu loh. Oh iya, karena beda ya, orangnya beda. Dokter Bobby, ini pertanyaan yang banyak mitos karena kayaknya aku dulu juga gitu. Untuk ngajarin berhenti mengompol tuh udelnya tuh digigit capung gitu dok, kayak gitu. Itu tuh sama sekali nggak ada hubungannya atau ada nggak sih selain tadi misalnya orang bilang gini, gue bisa nih ada cara-cara instan untuk bikin anak berhenti mengompol, apa sebenarnya itu cuma mitos aja yang nggak pernah begitu sebenarnya dok? Iya itu mitos aja. Dok, sebelumnya saya mohon maaf dulu ya dok, kalau saya ini agak-agak nanya emang suka begitu gitu loh, memang harus dimaklumi. Dia suka percaya yang emang aneh-aneh gitu dok. Ya, tapi nggak apa-apa, bagus karena satu kecil juga itu terjadi seperti itu ya. Itu kalau berita-beritanya ya pakai capung gitu. Kita mungkin tahu dulu ya
kenapa sih ngompol itu bisa terjadi gitu ya. Pertama yang tadi yang harusnya proses alami ya, proses alami dia menjadi normal ya dengan sendirinya. Kenapa sih ada yang nggak normal? Ya kita mesti tahu bahwa mengompol ini ada dua. Ya, selain tadi ya, yang endurance sama influensial. Ya, endurance itu ada dua. Jadi yang primer dan sekunder. Nah, kalau yang primer itu memang dari awal dia ngompol terus ya. Dan sampai yang saya bilang sudah lewat waktunya dia masih ngompol, itu berarti yang primer. Artinya dia dari awal dia tidak ngompol. Nah, ada juga yang disebut dengan sekunder. Ya, sekunder. Yang tadinya nggak ngompol nih, ya. Paling tidak 6 bulan lah. 6 bulan anak sudah tidak ngompol. Lah tiba-tiba ngompol gitu. Jadi pernah kan seperti itu ya? Ya, banyak tuh yang kayak gitu tuh. Dok, anak saya ini ngompol, Dok. Tapi sekarang jadi ngompol. Nah, ini kita sebut dengan sekunder, ya. Yang tiba-tiba tidurnya menjadi ngompol lagi. Nah, ini penyebabnya kita mesti cari tahu. Biasanya penyebabnya bisa karena fisiologis, ya, bisa psikologis. Psikologis itu apa? Misalnya stres, ya. Ada pelajaran yang nggak bisa dimarahin sama orang tuanya, atau apa, ya, tiba-tiba dia jadi ngompol lagi. Nah, psikologis itu mungkin karena ada faktor kegemukan. Bisa ya. Jadi obesitas itu pada anak bisa membuat anak kekurangan oksigen saat tidur, ngorok ya. Kalau anak obes itu lehernya tebal banget ya. Itu kalau tidur pakai bantal lagi ngorok. Nah, waktu dia tidur yang harusnya kandung kemihnya terisi penuh dan sistem aurosalnya aktif, pada anak obes ini agak susah ya. Jadi pada anak obes sering ngompol. Ya, karena begitu dia udah ngasih tahu ke otak, pasti ini kandung kemihnya penuh, tapi dia tidurnya dalam karena terganggunya aliran oksigen pada anak obes. Begitu pula pada yang amandanya besar, ya. Jadi ciri khasnya anaknya ngorok, ya, bisa karena obes, bisa karena amandanya besar. Itu tidurnya dalam. Pas saat dia harusnya menahan kemih atau ke toilet, dia nggak bisa, akhirnya dia ngompol. Ada juga karena infeksi saluran kemih. Nah, ini sering tuh, jadi anak yang tadinya udah nggak ngompol, dia kena infeksi saluran kemih, ya, mungkin karena pakai popok terus kelamaan gitu ya, atau jorok ke kebersihannya. Nah, kalau lagi infeksi itu mau pipis dia sakit, makanya dia tahan sampai malam, akhirnya keluar. Atau dia mau nahan, nggak bisa karena sakit, akhirnya dia keluar. Gitu. Itu beberapa yang mesti dicari tahu. Jangan-jangan ada masalah ini sehingga yang tadinya sudah tidak ngompol menjadi ngompol lagi. Gitu. Jadi bukan karena capung ya. Dok, ini ada pertanyaan Dok di kolom komentar. Pertanyaan ini kayaknya sih mitos juga ya. Mana nih, sebentar. Izin bertanya Dok, ada mitos dari orang-orang tua dulu, kalau anak kecapean bermain saat siang hari, malamnya jadi gampang ngompol. Apa ini sekedar sugesti aja atau benar secara klinis Dok? Dari Husnia Januartini. Ya tentunya gini ya, banyak sebab juga ya, banyak sebab. Karena kalau anak bermain capek, keringetan segala macam ya, dia minum banyak gitu ya. Minumnya kan capek ya, minum banyak, padahal kita tahu bahwa untuk sebelum tidur ya kita sarankan ke anak jangan minum gitu ya, jangan minum terlalu banyak ya kalau memang belum bisa mengatur berkemihnya saat malam gitu. Nah, itu juga bisa mungkin dia malam dia tidur, dan kelelahan tadi juga bisa mengakibatkan susah mekanisme aurosalnya tadi ya. Kalau mungkin anak ini yang masih belum besar ya, bahwa mekanisme aurosal itu dia harusnya mengaktifkan otak untuk dia bangun atau dia menahan. Kalau dia capek tidur terlalu terlelap sekali, seperti halnya tadi ya, oksigen kurang, mekanisme aurosalnya jadi nggak aktif, bablas gitu.
Berarti ternyata ada hubungannya juga ya dok ya. Jadi itu bukan sekedar mitos ternyata. Ada penjelasan logis di balik itu. Dan itu biasanya cuma saat dia lelah ya mungkin ya. Tapi kalau tiap hari begitu ada kelainan kalau itu ya. Sedangkan tiap hari. I see. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok. Selanjutnya, ini di DM langsung nih. Sebentar ya. Wah, nggak gitu kelihatan. Pertanyaannya sih nggak gitu lengkap, tapi coba saya bacakan aja ya. Dari account wida.msi. Izin bertanya, dok, perlukah ortu membangunkan anaknya setiap malam untuk berkemih? Nah, ini terpotong nih di sini nih. Tapi mungkin yang mau ditanyakan mungkin semacam ini ya, dok ya, seperti yang tadi apa namanya dokter jelaskan mengenai alarm mungkin ya, dok ya. Ya, betul ya. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi gini. Seperti saya bilang bahwa kalau sudah 5 dan 6 tahun ya, itu sudah di atas itu sudah termasuk kita sebut dengan ngompol ya, batasannya sudah terlewat. Dan itu sudah terlihat di usia 3-4 tahun. Nah, bagi yang tadi penanya ya, kalau ini sudah 3-4 tahun dan terlihat belum ada perubahan, ya, jadi jangan nunggu sampai 5-6 tahun ya. Ini udah 4 tahun gitu ya. Udah 4 tahun nih, 4 tahun harusnya sudah bisa menahan saat malam ya. Ini kok 4 tahun masih bablas aja ya. Nah itu baru itu bisa dilakukan namanya terapi alarm ya. Nah ibu ini yang nanya ibu ya. Jadi gini, caranya adalah melihat dulu ya. Ini kalau memang sudah ngompol ya, memang sudah ngompol. Kalau misalnya dia ngompolnya itu dibuat catatan ya, misalnya kan jam 12 gitu ya ngompol, jam 1 dia ngompol, rata-rata jam 12 sama jam 1 dia pasti ngompol gitu, tiap hari. Nah terapi alarm itu kita lakukan jam 11 malam ya, jam 11 malam yang mudah aja pakai handphone atau apa ya, jam 11 malam itu bunyi ya, ibu atau bapak membangunkan anak untuk ke toilet supaya itu ya. Nah, kalau untuk yang belum mengompol ya mestinya sudah apa namanya sudah bisa ya, tidak perlu membangunkan ya, kita cukup bahwa sebelum dia tidur ya itu tidak mengkonsumsi air dan diharapkan dia berkemih gitu ya. Nggak usah nanti ini kita kan nggak tahu dok dia ngompol apa enggak, jangan dibangunin, kasihan lagi tidur. Ini yang kalau sudah memang masih ngompol ya. Kalau emang mengompol kita bikin catatan. Ini jam 12 malam, jam 1 malam dia ngompol nih kayak. Itu jam sebelumnya kita bangunin gitu. Ya. Jadi kayak dipelajarin dulu kapasitasnya dok ya. Ya, apa istilahnya polanya. Kita mengetahui polanya. Ini yang jam 1, jam 2 pasti ngompol nih dok, gitu. Ya udah, jam 12-nya dibangunin, suruh ke toilet, ya. Langsung sendiri dianterin gitu ya. Nah dianterin. Nah kadang-kadang gini, kita juga harus tanya ya, anak sudah 5 tahun, tapi ngompol terus. Karena apa? Karena dia takut ke toilet, ya. Karena dia takut ke toilet. Karena di dalam pengen berkemih dia takut ya, mungkin gelap gitu ya, atau di kamar lantai 2, kamar mandi di lantai 1 dia malas gitu ya. Nah itu juga harus ditanya ya, Jadi dalam proses itu ya, dalam proses untuk keberhasilan supaya tidak ngompol lagi, difasilitasi bahwa jangan susah untuk menuju ke toiletnya gitu ya, karena memang penting malam itu anak pengen ke toilet ya wajar ya, difasilitasi dengan. Jangan sampai malah karena misalnya ketakutan, karena tempatnya gelap, jadi berusaha ditahan sampai pagi seperti itu ya dok ya. Iya. I see. Ini ada, sorry dok, ada pertanyaan lagi nih dok, tapi mungkin ini pertanyaan terakhir kita ya, karena keterbatasan waktunya. Ini dari akun UTE_Zarin. Dok, mau tanya, kalau anak usia 12 tahun masih ngompol, tapi nggak berasa, katanya kalau mau pipis malam-malam
kalau mau pipis malam tahu-tahu ngompol gitu. Terus dia nanya juga, udah 12 tahun dia udah coba pakai alarm, tapi kadang alarmnya belum bunyi udah ngompol. Tapi udah Dan sekali ngompol. lagi katanya itu nggak berasa. Iya. Hmm. Berarti Ya. mungkin memang sengaja ngerjain orang tuanya mungkin. Gimana dok? Yang jadi mesti ditanyakan lebih lanjut adalah apakah ini juga terjadi pada siang hari ya. Kalau siang hari juga dan dia beraktivitas di rumah, baiknya segera ke dokter ya. Takutnya ini suatu inkontinensia ya. Dan dia sudah 12 tahun nih, sudah 12 tahun ngompol ya. Kita mesti cari evaluasi apakah ini juga ada masalah di kandung kemihnya atau kesarapannya ya. Jadi gimana siang harinya bagaimana? Nah kalau yang hanya sekedar mengompol dia saat tidur saja, itu yang istilahnya bedwetting ya, itu memang perlu dengan yang seperti saya bilang bahwa masih ada yang bertahan sampai 0,5–1% gitu ya. Dan itu harus melakukan terapi alarm ya dengan sangat baik ya. Itu 3 bulan tanpa kita coba terapi alarm itu 3 bulan full, 3 bulan full ya. Nanti dilihat kalau 3 bulan full itu berlangsung dengan baik ya, itu mungkin akan prognosenya akan artinya dia akan bisa membaik ya gitu. Atau kalau misalnya dalam 3 bulan dicoba terapi alarmnya belum baik, mungkin perlu ada pengobatan. Jadi pesan saya ini sudah 12 tahun dan siang harinya juga saya tidak tahu mana, jadi baiknya ke dokter. Ini dok, ada tambahannya ternyata siang hari juga Siang hari mengompol. juga ngompol. Artinya dia mungkin inkontinensia ya, mudah-mudahan sih tidak, tapi saya takut ini inkontinensia karena siang hari juga dia bilang tidak berasa ya. Artinya yang tadi saya bilang bahwa dia merasa berkemih, merasa pengen berkemih tapi dia keluar sendiri ya. Takutnya ini suatu inkontinensia. Jika dibawa ke dokter saja untuk dicek. Untuk evaluasi lebih lanjut ya. Ya. Baik dokter. Gimana Bud? Iya. Udah selesai belum prosesnya? Udah. Iya, kan ya? Dokter Ruby udah cerita banyak, jadi gue bakal mulai mempraktekkan jam-jam ke toilet itu buat gue sendiri sebenarnya. Oke. Nah, dok, mungkin ini terakhir nih dok ya. Dokter bisa nggak share sedikit tentang tips mungkin atau saran dari dokter terhadap orang tua nih yang masih mengalami masalah anaknya mengompol, baik itu masih dalam mengompol yang normal maupun yang tidak normal gitu. Baik, ya. Jadi pesan-pesan saya bahwa seperti tadi saya bilang bahwa mengompol itu adalah suatu kelainan ya yang masalah anak yang membuat khawatir orang tua gitu ya. Nah, artinya sebenarnya ini suatu proses berkemih ini akan alaminya akan berangsur-angsur membaik di normal dan terlihat pada usia 3–4 tahun ya. Jadi kalau 3–4 tahun di mana fungsi saraf kognitif maupun simpatis parasimpatis sudah baik ya, terutama di 4 tahun itu akan terlihat polanya. Dia akan makin lama makin akan berkurang. Nah, kalau sampai 5 tahun untuk anak perempuan dan 6 tahun untuk anak laki masih tetap, berarti itu sudah kelainan dan itu tidak wajar. Segera konsultasikan ke dokter. Oke. Baik dok. Terima kasih sekali dok. Informasinya sangat membantu banget nih untuk sobat hati yang punya masalah ya dengan mengompol untuk anak-anaknya juga, dan informasinya benar-benar jelas banget. Kita udah tahu, kita juga udah ngebahas semua tentang mitos-mitosnya ya. Capung ya Bud ya, capung ingat. Nggak ada capung. Terima kasih banyak dok. Mudah-mudahan nggak kapok. Nanti kalau misalnya memang dokter masih berkenan, nanti kita akan invite lagi. Kita akan datangkan di episode selanjutnya untuk dengan topik yang berbeda. Dan untuk sobat healthy yang baru join nih, nggak usah takut.
nanti full episode ini akan kita upload juga di channel YouTube kita di Healthy Hacks. Ya. Jadi nanti Sobat Healthy yang ketinggalan bisa nonton dari awal juga. Bisa tahu cerita tentang Budi juga dan cerita tentang capungnya Budi ya gitu. Thank you banget ya Dokter Bobby, thank you banget buat informasinya, buat semua penjelasannya. Thank you dokter. Ya. Terima kasih dok. Oke. Jadi sampai situ aja. Sampai Kita ketemu akan di episode ketemu selanjutnya. lagi berikutnya. Stay healthy. Stay live. Bye bye. Bye bye. Terima kasih dok. Terima kasih dokter.